Aku tuh bisa ngisi ngeslo pakai begini doang. Iya. Jahat. Lu kejahat. Lagi bagus. Jahat. Dikusek-kusek bisa hilang kusut. Bagiku baju itu bentuk penghargaan kepada yang hadir. Ya ini penghargaan. Nggak pakai baju. Nggak bisa. Wah gila. Gak kok gila. Normal. Ya enggak lah. Selamat datang di Sudut Pandang. Ini adalah acara di mana kita ngebahas satu hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena perbedaan itu pasti ada, tapi kita di sini belajar untuk bisa menerima perbedaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, Dan tetap bisa sama-sama. bareng-bareng kali. Sama-sama dong. Bareng-bareng kalau berbeda ya nggak bisa sama, tapi bisa bareng-bareng. Ya tapi kalau bisa bareng ya berarti bisa sama. Masa kita nggak harus sama? Ya Yo what's up? Yo what's up? Oh gitu sekarang. Oh nggak tahu. Iya. Kita kan belum baca komen. Kita belum baca komen. Mohon maaf ya. Ini tapping soalnya. Ini tappingan masih lanjutan Ya. kemarin. Jadi kita masih belum tahu ide-ide kalian. Tapi boleh tulisan like ya. Iya. Halo kawan-kawan yang ngaji. Jadi kita mau bahas apa lagi nih hari ini? Hari ini apa nih Sudut yang mau pandang kita bahas? hari ini ngomongin apa? Kita mau bahas fashion. Topiknya. sangat membuat kita berdebat. Iya. Iya, karena sebagaimana kalian tahu, Fuad itu punya gaya fashion yang bertabrakan dengan Betul dengan Anda. Yes. Iya. Pilihan koko aja udah beda banget kita. Aku ya di jalan Iya. nemu jaket kayak gitu nggak bakal aku beli itu. Kenapa? Satu, Nah, itu fontnya nggak lurus. ya nggak harus lah. Nggak, kalian coba di Lah zoom fashion dulu. itu kan sangat dinamis. Iya aku Kenapa? tahu dia itu pengen Kenapa? nabrakin New York. Iya. Dia biar nggak cuma ngelengkung doang. Cuma apa konteksnya? Aku tuh ngerasa kayak itu desain yang tidak ada tujuannya gitu. Cuma kayak itu fix sih, aku yakin itu salah desain sih. Kayak kayak di Corel Draw itu kayak kegeser dikit gitu nyunya. Enggak. Nyunya aslinya dia melengkung begini. Gini, Terus kalaupun itu iya gue nggak apa-apa. Gue lebih ke lucu, lucu udah. lucu di mananya? Maksudnya kayak lucu aja kayak bagus gitu kan. Lebih ke unsur hijau tulisan New York. Kayak gue tuh gini, yang penting warnanya itu tuh selaras ngerti nggak? Kayak gini. Kan ada teori warna kan, color wheels itu segala macam kan. Even ya, Nah. aku tuh nggak bakal pakai itu. Kenapa coba? Kenapa? Karena aku nggak tahu kenapa aku harus punya tulisan New York di dadaku. Iya nggak apa-apa. Ya, Kenapa enggak? ya dalam for the sake of apa gitu. For the sake of America. We make America great Aku again. punya kaos. Ya. Ada tulisan New Yorknya. Iya. New York apa sih itu Yankees ya? NY itu ya. Iya, Iya. softball itu Iya, kan. tahu. Itu karena mau tapping sama ada Panji. Ngerti? Abis itu cuma jadi pakaian buat aku pakai di rumah. Iya. Karena aku kalau keluar terus ada New Yorknya di situ ngerasa ini apa N-nya ya? You ngaji. YN. Oh, berarti meaning ya? Harus meaningful gitu ya untuk. Ya kalau buat aku sesuatu yang ada artinya itu lebih berarti. Kan ada artinya. Ya masih berarti ya. Kalau aku enggak juga sih, lebih ke gue suka, gue pakai gitu aja. Gini, aku tuh nggak punya standar kayak harus bergambar banget atau bertulisan banget atau polos banget. Kan ada orang aliran-aliran gitu ya. Aku maunya polos gitu kan. Aku pernah dulu ngeborong baju di Turki, terus sama si Bobby rame. Nah terus gue sempat galau tuh. Oh jadi baju yang bagus tuh yang polos ya. Terus gue pikir-pikir lagi, baju yang bagus tuh baju yang gue suka. Kenapa gue harus pakai standar orang lain, kayak nyusahin banget. Dia orang Uniqloan misalkan atau orang. Aku juga setuju itu. Ya lebih ke kalau gue suka gue pakai. Gitu. Iya, aku juga setuju itu. Yang jadi Dan- pertanyaan adalah kenapa sukanya yang tabrak lari? Nggak tabrak lari. Aku juga memakai Gini, sesuatu gini, yang aku suka. Nggak tabrak lari kan gini. Oh, Anda aliran monokrom kan? Mostly ya. Mostly itu orang cari aman. Padahal teori warna tuh banyak bapak, termasuk yang nabrak itu tuh bisa tetap enak dilihat. Anda tahu Joker? Joker Joker ya. itu bajunya itu bener-bener kalau lu baca color wheels itu tuh nabrak, dia tuh berseberangan di color wheels, tapi tetap bisa sih enak dilihat. Aku bisa jadi pakai sesuatu yang mencolok kalau aku adalah point of interestnya. So, Karena ya ini emang oke. kalau di teori desain, Ya, warna mencolok itu dibutuhkan. Misalkan kamu bayangin ya sebuah ruang tamu oke. dengan sofa abu-abu, Iya. lantai motif semen, Ya, ya tembok putih pucat Oke. misalkan, terus ada TV warna hitam segala rupa. Oke. Tiba-tiba di Nah. sana ada satu bukan bench apa ya kayak gini apa Iya. puff atau apa istilahnya, satu Warna tempat duduk merah. merah. Oke. Itu bagus.
Karena dia tuh less jadi is more. iya, Ya, karena itu- di situ ada point of interest. Kalau Betul. kamu pakai baju kayak Joker, Hah? itu hanya bagus ketika yang lain monokrom atau yang lain itu nggak ngerusak mata. Dan memang itu terjadi di Yongachi. Hampir semua member, gue tanya semua member ya pasti nyari aman. Lu nggak lihat setiap tiba dia udah beliin baju aneh-aneh, ujungnya kayak aku risih ya, aku boleh pakai ini aja nggak? Ustadz Hidayat gitu, antum gitu, semua kayak gitu. Aku ini nggak cocok deh pakai ini kayak gitu kan? Padahal Iya, kan, even kan kita pernah ngeributin masalah baju Panglima kan. like Panglima. Oh Aku kan harusnya pakai bajunya Iya. Ustadz Husain yang warnanya iya, biru. itu aneh banget menurutku. Gini loh, reason apa reasonnya? Oh, Kasih tahu dulu. Jadi ke kasih situ tahu. bahasanya lebih. Jadi ke- di Itiba, Ustadz Husain kan Sultan. Iya. Bajunya waktu itu warna merah tuh. Iya. Ya, terus Mas Cahyo hitam Iya. karena kan dia Panglima. Iya. Nah, aku penasehat. Iya. Aku dikasih baju hampir mirip sama Ustadz Husain tapi warnanya biru. Betul, setuju. Nah, problematika aku di situ adalah yang pertama, ya oke lah, aku memang nggak terlalu pengen stand out karena aku tahu karakterku tuh bukan karakter utama. Iya. Gitu. Terus yang kedua, aku ngerasa kayak nanti Ustadz Husain jadi nggak bagus gitu. Enggak. Kalau Anda yang nyampein itu nggak mungkin ribut kita. Anda nggak pernah ngomong gitu. Anda ngomongnya nggak nyaman pakai warna begitu. Itu yang bikin kesel. Karena menurut aku keperluan gini. Ada yang aku Nih, suka-suka. Aku omonganku barusan itu adalah underlying dari kata tidak nyaman tadi. Gak bisa. Ada yang bikin ribut, bikin emosi. Aku ngechat Ustadz Felix panjang banget. Tas itu Ustadz Wimar bener-bener ya. Kayak aku tuh nggak punya pilihan untuk ini. Kayak ya udah ditentuin gini. Kok bisa? Kayak aku nggak bisa pakai baju kayak gitu. Kayak bete banget gue. Real. Aku sampai nelpon Ustadz Felix. Ustadz Wimar tuh kenapa? Karena aku lama bareng antum, nggak pernah antum tuh ngasih reason yang nggak jelas kayak gitu. Antum tuh selalu kayak misalkan debat, aku nggak mau pakai ini, itu selalu kayak karena alasannya itu jelas banget, Hat. Antum kebeban apa itu? Kayak gila gibis. Oh boleh nih kita. Oh boleh ini sekarang dakwah kayak gitu. Kayak kesel aja Tapi antum ngomong gitu tadi make sense banget sih. Aku jadi baru ngerti barusan antum ngomong itu gila, itu make sense banget. Yang Kenapa warna nggak itu? kan? Kenapa antum nggak keluarin itu waktu kita rapat? Aku baru kepikiran sekarang. Enggak, itu bagus banget. Oh iya kan dia sultannya, Anda kan panglima. Oke, kenapa nggak dari kemarin ngomong gitu? Kayak itu make sense banget. Iya, maksudnya aku tuh aku ada rasa itu. Serius ini aku nggak bercanda. Cuma kamu kan tahu sendiri kita tuh kalau di ngaji tuh bawaannya itu ofensif. Iya sih. Sehingga akhirnya nggak bisa kayak ngeluarin sesuatu yang itu sebetulnya lebih bagus dikeluarin Iya gitu sih, jadi kadang. argumen. Iya sih. Cuma tadi, oke, balik lagi ke topik, ya kan, Iya. masalah baju. Aku tuh memang selalu pengen nyari, bahkan aku kayak gampang ke distract sama baju yang kayak ini jarang nih gitu. Ini gue mau nanya ini dapat di mana nih? Karena kayak beda. K-pop yang bikin aku seneng banget itu bajunya itu kayak nggak bisa dibeli di pasar tuh. Potongannya aja beda. Aku pernah notice bajunya Nanda pernah tuh. Iya. Sampai aku kayak naksir banget sama bajunya. Itu karena kayak di saat semua orang tuh bajunya misalkan di sini potongannya tuh, Iya. dia tuh bisa kayak di sini gitu loh atau kayak beda gitu. Di mana tuh kayak langsung kayak semakin itu susah didapat, aku tuh pengen punya. Karena Tapi itu kayak benar beda. sih. Aku tuh lebih appreciate ke pola baju daripada warna. Wes somehow warna juga ngaruh. Iya, Iya, di antara pola. dua itu kan Iya. penting. Cuma pola itu yang membuat baju ini lebih unik daripada warnanya. Iya. Karena warna itu semuanya bisa ngikutin. Nah makanya aku sudah Oke, ini kalian dikasih dua pilihan nih. Kalian milih satu baju yang ada brandnya, tapi kalian nggak suka. Atau satu, ada baju nggak ada brandnya, murah, tapi kalian suka banget. Kalian Oke. milih yang mana? murah dan suka banget. Tik. Ya iyalah. Iyalah, aku pernah lihat ada satu brandnya gede banget ditulis Tat. Dan emang itu brand mahal, nggak masuk akal, nggak ngotak mahalnya, lokal. Kayak gue bilang norak banget, sumpah. Itu kayak gue bilang itu orang yang beli itu norak, warnanya tuh kayak nabrak itu kayak wah gitu. Gue aja suka colorful, lihat itu norak banget. Tapi orang mau rela beli Tat, karena memang itu harganya mahal. Oke, aku mau tanya nih ya. Kamu jawab enggak, itu reasonnya apa? Kayaknya beda deh. Kenapa? Maksudnya? Kamu kan lebih milih untuk pakai baju murah, Murah. tapi nggak branded. Iya kan? Tapi kamu suka. Tapi aku suka itu. Iya, aku, suka juga iya. Iya. Tapi pertanyaannya reason di balik itu apa? Reasonnya karena Iya. aku suka. Bagiku harga tuh nggak masalah. Yang pertama, yang kedua brand itu nggak masalah. Oke, gini. Jadi kalau Pertanyaan aku oke. ganti. Ada barang branded, tapi kamu nggak suka, biasanya gara-gara apa? Modelnya nggak suka. Modelnya. Iya. Dan Ah. kalau barang branded harganya hampir nggak ngotak gitu kurang lebih. Iya. Ya. Maksudnya lebih ke di luar kemampuan aku. Dan aku suka, aku kejar. Jadi pernah ada orang nanya, ini art berapa ini? Segini. Buset,
segitu doang, harganya mahal banget gitu loh. Iya. Cuman gue bilang karena gue suka. Tapi tuh untuk baju kamu bisa beli yang mahal. Bisa. Oh, aku nggak bisa sih. Karena jadi poinnya kan lebih ke aku suka. Jadi aku tuh punya baju yang murah banget, punya baju yang mahal banget. Intinya poinnya aku suka itu. Nah, Oke, gimana? di situ beda. Nah, kalau Anda gimana? Kalau ada barang branded mahal tapi aku nggak suka, bisa jadi 2 poin. Yang Oke. poin yang pertama adalah karena yang ditonjolin brandnya. Oh. Aku itu nggak pedulian brand. Ah. Buat aku pribadi itu aku nggak merasa butuh menampilkan brand apapun Oke. di badanku. Karena menurut aku ya ini tapi Iya. Tapi Agree to disagree ya. banyak brand yang nggak diliatin juga, Tat. iya aku ngerti. Cuma kan ada juga yang justru diliatin. Iya sih, Walaupun itu itu ada kayak subliminal message kayak motifnya. Oh, Itu kan iya ada sih. ada pola brand yang kayak dibikin batiknya Iya, gitu. yang Terus semua orang tahu ini brand apa lah ini gitu. tahu brand Iya, apa oke, gitu oke. tahu. Aku nggak mau yang kayak gitu. Karena buat aku pribadi aku ngerasa ini tapi agree to disagree ya. Iya. Bukan berarti pakai kayak gitu terus Salah. Iya sama. Ini kan ini untuk diriku Iya, sendiri. betul. Aku ngerasa kayak aku tuh ya value-nya di aku, Iya. bukan di brandnya itu. Oke. Maka kalau aku beli sesuatu yang mahal, harusnya apa nih? defaultnya itu Aku pasti karena semahal itu. fungsinya. Oh, karena fungsinya. Itu karena fungsinya. Karena sesuatu, even di Berarti fashion, antum sering lihat fungsi ya? aku ngelihat fungsi, terlepas Karena dari antum fungsi tersebut setelah itu dipakai atau enggak ya. masalah antum sering punya barang mahal. Iya, tapi kan itu ada fungsinya. Tapi itu nggak brand, nggak fashion konteksnya sih. ada yang fashion. Ada juga. Ada. Aku nggak tahu sih. Aku sempat rela kayak beli Nah. daleman. Loh, itu karena teknologi. Oh, teknologi dia adem gitu-gitu. Hah? Adem, menyerap keringat. Atau Ya apa? apapun Dingin. lah. Ya nggak usah dijelasin dah Lo ya. nggak tahu kan Kan teknologi. Teknologi ya. Ntar nggak usah dijelasin kamu mikirnya apa? Bergetar. Bukan. Makanya dijelasin lah. Ya biasanya ada yang kayak breathable. Oh, breathable. Ya benar dong ada. Ada antibakterial. Iya. Dan rasanya kayak nggak pakai apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, malah bagus kan? Iya bagus. Iya. Tapi mahal. Nggak apa-apa. Ya itu kadang aku Iya, jadi mau karena aku nggak ngebayangin ini kalau aku mau bikin gimana caranya tuh nggak kebayang. Iya. Ini tuh memang susah dibuat. Oh, lebih ke menghargai begitunya. Lebih menghargai atas banyaknya fungsi terhadap sesuatu yang Enggak. Ah, dari pola antum. enggak. Dengar dulu. Fungsinya. Enggak. Wow, Teknologinya. Ya itu ya. Fitur. Enggak, teknologinya stop di situ. Iya, Enggak fitur. fungsi. Karena antum tuh penasaran sama sebuah benda, kok bisa ya antum lebih ke situ? Iya kan? Kok bisa ada breathable gitu kan? Ada ke situ. Kan dia tidak bernapas. Kenapa dia bisa bernapas? Enggak, karena kalau aku setuju di titik kalau ini fungsi. Tapi kalau Anda, aku lihat teknologinya antum lebih kayak ih kok bisa ya gitu. Ini. Ini aku seneng banget. Ringan. Satu Dingin. ringan. Yang kedua kadang kita tuh butuh pakai jaket itu nggak butuh tebel. Of course, iya. Dan ini tipisnya super tipis. Iya, Sehingga kelihatan sih. ini cukup enak untuk nahan panas. Tapi juga nggak kegerahan. Tapi tapi bikin nggak kegerahan. Cukup untuk nahan angin juga kan? Iya, kalau- enggak. Hah? Ini nggak windproof. Jadi kalau Enggak. naik motor pakai ini tetap masuk Tetap angin. dingin. Oh. Cuma ini kayak nggak pakai jaket. Dan kalau Oh. udah mau dikuel-kuel, ya. ini kan kayak ada pocket kayak sajadah portable gitu. Iya. Jadi dia bisa diselempitin Oh, masuk kecil gitu. gitu-gitu. Itu bisa diselempitin dan kalau kusut tinggal digini-giniin. Oh, berarti Anda cukup ngeliat fitur ya? Fitur maksudnya ini jaket tapi ada fiturnya. Itu aku seneng banget. Kalau harganya mahal, tetap oke. Nah, itu fitur, desain dan seterusnya itu akan menambah ekspektasiku kepada maksimal harga yang Harga yang akhirnya aku mau kalau segitu. Oh, kalau aku lebih ke quality kadang. Jadi kayak Kualitas bahan. kualitas bahan ngaruh banget. Jadi pertama aku suka dulu apa enggak sama modelnya. Yang kedua aku bisa menghargai itu Di dari beberapa fashion bahan yang terlalu bagus, satu susah nyucinya, yang kedua gampang rusak. enggak maksud aku. Oh iya itu kalau nggak mid ya. Iya. Iya sih. Iya, tapi kalau sama Aku tuh selalu bingung kalau kita beli terus di belakangnya ada itu loh Ya, apa tahu. instruksi mencuci itu loh. Nah aku tuh sering kali ya ngerasa harus ngomong di rumah dulu karena orang rumah kan kadang nggak tahu ya. Nah bajuku tuh kan kadang aneh-aneh tuh. Ada yang memang nggak boleh dicuci yang kayak gini, ngerti gak sih? Iya. Ya terus sekarang aku harus ngomong, ini jangan di ini ya. Pernah tuh udah beli ada bagus kan modelnya di setrika. Nah itu. Nah kayak gitu. Even kan kita nggak pernah tahu ya kondisi rumah laundry. Kadang kita laundrynya udah bagus, udah Iya. paham. Lagi keluar kota asal laundry rusak. Rusak ya kayak gitu. Kayak gitu. Ya berarti kita ada sepakat tidak sepakatnya ya. Iya. Oke.
Ini kan kalian sama-sama trainer nih. Oke. Menurut kalian perlu nggak sih gonta-ganti fashion selama kalian ngisi? Baik itu di depan kamera ataupun di panggung deh. Perlu, gak pikir panjang. Karena itu gue lakukan terus. Karena apa? Karena biar beda. Oh iya, sama dong. Jadi tapi bukan lebih ke aku malu punya baju yang sama ya. Enggak, aku cuma lebih biar orang tuh nggak ngerasa ini episode yang mana sih gitu. Oh, gue nggak sih. Gue ngerasa lebih ke ada rasa gini kayak menghargai yang datang atau menghargai yang lihat gitu. Seringkali kan kita benar-benar beruntut kayak antar podcast, antar apa gitu loh. Nah, aku kadang-kadang pas katanya bajunya sama, itu kayak ngerti gak sih, kayak ngerasa kayak orang ngeliatnya, lu nggak niat banget sih. Model baju doang. Tapi kan ada tuh kelas kamu yang kamu jadi apa psikopat apa laboratorium apa. Oh, itu kan by konsep. Iya, berarti kan kamu pakai itu terus kan? Iya, karena itu by konsep. Jadi gini, kalau konsepnya memang aku sebagai seorang apa kan ada karakter kan. Kayak tiba kan karakter. Itu nggak boleh out of karakter. Nah, lebih ke kalau misalkan ngisi di tempat umum, kita ngisi kan baju kan nggak di dress. Tapi itu kamu cuma set up sama baju ya, maksudnya nggak sampai logat kamu ganti khusus untuk itu kan? Aku nggak bisa. Lebih ke karena aku bakal ngomong hampir 2 jam kan, sejam. Itu bakal nyiksa. Aku pernah di awal sama Rizko kayak gitu tuh. Serius? Iya kan apa? Karakter origin itu kan kayak agent kan. Agent ini kita gini-gini terus itu baru 5 menit capek ini kita. Yaudahlah lanjut yuk. Kayaknya ngomong kayak biasa aja lah gitu. Awal doang biasanya gimmick gitu. Balik ke baju. Gue pernah live stream seminggu 5 kali. Terus? 2 tahun 3 tahun lalu lah. Yang dulu kapan zaman pandemi gitu lah. Itu bajunya tuh gak ada yang sama. Jadi antar thumbnail itu gak pernah sama. Terus? Jadi gue tuh beli baju bener-bener beda terus. Makanya baju gue tuh banyak banget. Cuman gue tuh selalu declutter. Okay. Jadi declutter kalau ke teman-teman kan teman-teman sering tuh aku kayak bawa baju ke studio. Itu tuh kadang baru dipakai 2 kali 3 kali. Padahal kadang ya aku suka banget baju itu. Contohnya ya yang baju ungu tuh. Ya, aku ada baju ungu itu branded loh pertama. Yang kedua itu bagus banget. Aku suka banget ungunya tuh. Itu branded itu. Cuman karena aku udah pakai sering banget. Maksudnya aku udah beberapa tempat. Aku ada ingin kayak aku pakai itu lagi gitu kan. Nah, akhirnya aku udah keluarin karena udah menurutku itu nggak pernah terjadi di lu. Oh. Apa? Nggak pernah terjadi apa? Ngasih orang. Harus rusak dulu. Iya, kalau aku lebih kepada asal itu bukan occasion yang sama. Misalkan sama-sama nge-slow. Nah, artinya ini aku punya baju ungu nih ya misalnya ya, udah dipakai di nge-slow. Tapi besoknya dipakai ngisi offline. Besoknya dipakai buat live YouTube You Ngaji nggak apa-apa. Oh, itu iya sih. Karena beda cerita gitu. Tapi kalau nge-slow misalkan setiap episode pasti ganti. Diusahakan dan itu juga nggak dikonsep. Pokoknya asal nggak sama kayak kemarin gitu doang. Karena aku itu ngerasa aku tuh juga nggak kepengen ngedistract orang ngeliatin bajuku. Jadi aku tuh sebisa mungkin bikin baju yang orang itu nggak notice kalau aku itu penting dilihat bajunya. Beda banget. Aku tuh bisa ngisi nge-slow pakai begini doang. Iya. Jahat. Lu kejahat. Ini bagus. Jahat. Dikusek-kusek bisa hilang kusutnya. Bagiku baju itu bentuk penghargaan kepada yang hadir. Nah ini penghargaan. Nggak pakai baju. Nggak bisa. Wah gila. Kok gila? Normal. Ya enggak lah. Kita tuh well prepared, kayak terlihat looks good gitu kan. Stand out itu penting, kayak biar tahu mana jamaah, mana orang yang ngomong lah. Gila loh. Aku ngerasa yang harus stand out dan kemudian harus di-prepare mateng-mateng ya materi sama deliverynya. Ya itu mah iya. Iya. Cuman kan orang lihat looksnya Anda dulu. Looksnya bagus. Iya. Tapi bukan baju baru, bukan yang harus ganti, bukan yang stand out. Kenapa nggak itu jadi pertimbangan atau gini? Kenapa nggak boleh jadi pertimbangan? Bukan nggak boleh. Okay. Aku lebih ngerasa kayak itu meaningless. Kalau occasionnya jelas aku ganti pasti. Oh aku mau ngisi. Oh aku mau ngisi formal di masjid. Itu pasti. Tapi kalau baju harian, ya keseharian, ya baju kayak baju di rumah aja. Gitu. Beda aku baju di rumah. Apa? Ya kalau gini nih, nah ini poin ya. Orang yang pernah datang ke rumahku, kan sering tuh jamaah ke rumah main tuh, sering banget. Nah itu tuh lihat asliku pakai baju apa, dan aku nggak perlu tampil apapun depan dia juga. Karena di pertimbanganku nggak ada kamera. Bukan. Ya pertama itu. Yang kedua, Anda datang ke wilayahku. Oh, ngerti gitu. gak sih kayak I don't have to prepare apapun karena ya ini rumah gue. Terus ini lingkungan kerja gue. Jadi gue nggak harus prepare karena nggak ada kayak lu datang ke wilayah gue aja gitu. Jadi aneh ya kita ya kayak obrolnya itu. Ya intinya kayak ya gitu lah. Bagaimana dengan sepatu dan sandal? Oke, balik ke tema yang tadi. Aku tidak punya sepatu yang mahal-mahal banget. Pasti itu dikasih rata-rata oleh mahal banget. Tapi aku tuh lebih ke harus kayak
ada banyak style biar pas aku pakai baju ini sepatunya nyesuaiin gitu. Aku punya yang mahal ya terus. Beli- Tapi itu beli. mahal menurutku ya. Sepatu olahraga. Itu sepatu musim dingin. Oh wajar. Yang occasionnya jelas kayak lo antum bilang itu memang butuh sesuai. Aku setuju Iya. itu. Kayak baju sepatu olahraga itu nggak bisa yang asal beli sepatu olahraga, ngerti nggak? Karena bakal cedera kan. Sepatu musim dingin kan itu keperluan musim dingin. Ya kalau nggak proper ya nggak berfungsi dong, ngerti nggak? Masalahnya waktu aku ke Turki ada jamaah pakai sendal jepit juga. Ya terserah itu terserah dia. Aku nggak peduli sih. Iya. Maksudnya kayak kalau fungsinya dingin terus kita beli yang murah dan akhirnya jadi nggak menahan dingin, ngapain gitu loh? Iya. Iya Betul. kan? Nah, sepatuku yang murah-murah pasti sepatu untuk manggung. Itu murah. Kok bisa? Karena aku butuh fashion. Jadi desainnya pasti semua orang bilang, lucu banget karena bisa ada bintangnya, ada gitunya, aneh-aneh deh. Oh. Yang bener-bener kayak gede banget. Aku bahkan pernah nggak bawa sepatu yang proper. Pernah di Hijrah Fest Padang. Aku lihat ada orang, tau gak sih kostum yang kayak apa namanya kartun apa? Rico the series. Oke. Ada orang pakai baju kostum tuh Tat. Iya. Baju kostum, yang sepatunya gede banget. Bilang, bajuku kurang stand out lagi. Iya. Aku bilang aku boleh pakai nggak sepatunya? Terus? Jadi aku naik panggung pakai sepatu Rico. Yang itu tuh ukurannya bener-bener segini. Ini lebarnya. Oblak dong. Koblak tapi lucu. Itu semua orang ngerasa kayak wow gitu, kayak mata tuh kesat. Nah itu aku nggak bisa. Aku bisa. Aku nggak bisa membuat orang akhirnya terfokus karena fashionku. Menarik nih. Karena terbiasa target marketku Gen Z, mereka itu skeptical orangnya, skeptical. Oke. Jadi you have to make kayak 5 detik pertama kayak stand up gitu. Oh. Nah itu, jadi mereka tuh harus kayak gitu, harus gitu. Nggak harus kayak orang yang apa ya, bagus ya, lebih ke apa nih? Oh itu mungkin ini kali. Itu lebih kepada kayak perjalanan dakwah kita kali. Iya sih, aku juga pernah di titik kayak cuman baju itu. Dulu aja. di titik orang sama sekali, ya sekarang juga banyak yang nggak kenal. Cuma Iya. dulu yang sama sekali nggak ada yang kenal. Nah. Makanya mungkin kamu ngeliat aku pakai baju koko, itu dalam tanda kutip untuk dapat hook juga. Minimal orang jadi ngeliat ini orang yang Ustadz nih. Ya, ini Ya. ustadznya udah datang nih, nggak Iya. ketuker sama takmir lah. Ya, tapi itu ngaruh loh. Hah? Itu sampai sekarang kan? Enggak. Aku sampai sekarang menghindari koko. Yang Iya. tadi aku bilang kenapa aku kesel diundang ke sebuah tempat yang pakai baju koko. Iya. Karena sponsornya itu koko. Oke. Aku menghindari, hampir nggak pernah. Aku nggak punya koko di rumah. Itu istriku semua yang beliin terus maksa. Karena aku nggak mau punya koko. Kenapa? Karena nggak mau ada ekspektasi ustadz itu. Itu kesel banget aku. Nah, gini, karena target marketnya beda. Iya sih. Karena aku ngadepin orang-orang yang lebih mature, yang bener kadang-kadang ngelihat pakaian soleh Iya. itu bagian dari yang penting. Kalau anak Gen Z mungkin lebih ngelihat kepada relate-nya. Iya, Oh atau nih aneh nih. Iya, ini pembicaranya relate nih sama gue nih sama-sama aneh. Iya, Mungkin itu iya, jadi setuju. nilai plus. Aku setuju sih. Ya udah berarti kan kita itu fashion bukan karena kita, tapi karena ada sesuatu yang mau kita tuju kan. Itu iya. Karena kalau Anda melihat aslinya kita ya di rumah. Di Iya. rumah, tadi gue bilang kenapa baju gue hitam putih yang bahkan buluk, buluk bener-bener kayak udah tau nggak, warna hitamnya udah pudar tuh. Itu gue pakai di rumah. Itu nggak didekat lah. Enggak, karena aku nyaman. Lebih ke aku bisa pakai ini di rumah. Aku ada sih kayak gitu. Iya kan? Jadi gini, aku ngerasa seluruh yang aku pakai di luar karena tadi ketemu orang di kamera, artinya ini bentuk aku tuh menghargai, ngerti gak sih? Kayak panggung. Kan kayak stage itu kan sesuatu yang perlu kita hargai lah, tanda kutip ya. Nah, aku ngerasa aku cara menghargainya dengan well prepared dalam tanda kutip kayak gitu. Aku iya. Nah, Cuma Beda nggak style sampai orang ngenotis kalau itu tuh stand out. Karena aku nggak mau itu jadi poinnya. Itu aja sebenarnya. Tapi aku nggak mungkin ya tiba-tiba pakai kaos oblong yang Ngerti singlet sih. atau celana jeans sobek-sobek. Iya. Nggak yang gitu. Jadi kalau kalian lihat gua lari jalan gitu ya, kayak olahraga, itu akan sangat kayak gembel. And I'm okay. Kan ada orang justru style ya waktu dia olahraga lari ya. Aku nggak, sama sekali nggak. Di rumah, pokoknya apapun yang tidak ada hubungannya dengan tanda kutip dakwah gitu ya, I don't care. Berarti ada kesamaan di titik kita pengen yang terbaik iya, untuk dakwah lah ya. Iya, cuma memang karena marketnya beda, Iya. kamu harus stand out karena kamu ngadepin Gen Z. Setuju. Bagaimana jika kalian disuruh menggunakan barang KW? Dalam apa? Kenapa dipaksa? Mungkin wardrobe-nya disediain mungkin. Oh, kalau wardrobe disediain aku nggak ada masalah sih. Maksudnya aku juga mungkin nggak bakal Kalau ngecek. beli barang KW mungkin nggak ada. Enggak. Nah? Enggak. Vicky, Bukan. apa? Nggak mau aja. Gini, orang kenapa beli barang KW? Aku mau tanya. Karena itu pasti bukan kualitas kan? Karena pasti itu karena brand.
Nggak juga. Gini loh, kalau orang beli barang KW tapi nggak kelihatan brandnya, kenapa nggak beli barang biasa aja yang nggak KW? Oh, masuk akal. Oke. Kalau itu masuk Logikanya akan lebih sering orang beli barang KW. KW itu berarti ini ya, brand tapi palsu gitu ya? Iya. Oh, iya juga sih. Gitu. KW itu kan ada dua, yang Iya, bener-beneran kopi nyolong, Nah, sama yang diplesetin. And you are okay with that? No. Yang mana? Diplesetin. Apa lagi? Yang gak diplesetin aja nggak oke. Oh. Karena menurut aku orang beli barang KW pasti yang dikejar brandnya, bukan kualitinya. Oh. Sementara tadi aku bilang di awal, aku nggak pernah butuh brand. Aku tuh nggak peduli sama brand. Kalau kamu ngelihat aku punya barang mahal, itu harus fungsinya. Oke. Itu harus sesuatu yang, iya kamu tanya ke aku pasti jawabannya bukan karena mereknya ini, tetapi karena ini bisa ini. Gitu. Di titik itu setuju. Tadi konteksnya gue bilang gue mau pakai barang KW nggak apa-apa. Maksudnya kayak kalau adanya itu gue nggak apa-apa, ngerti nggak? Oh. Tapi kalau bahwa gue akan beli barang KW, melihat track record gue nggak punya. Aku enggak. Karena nggak kepikiran aja kayak ngapain. Bener sih mirip kayak kalau gue butuhnya Samsung misalkan, ya gue beli Samsung. Tapi duitnya nggak nyampe, ya nggak beli. Sesimpel itu. Yeah. Kayak gue nggak pernah maksain diri. Tadi kayak beli brand yang harus nongol apa, kayak nggak pernah terjadi sih. Yeah. Liquid beli ke situ. Iya. Iya Dan ke aku ya, sekali lagi agree to disagree ya. Ini lebih ke mental issue sih. Kenapa? Oh, pengen branded ya? Iya. Oh, iya dan sih. itu aku nggak mau. Iya, Jadi sama. orang yang kayak kepengin punya sesuatu yang dia nggak sanggup. Oh, betul. Setuju kalau Gitu. itu. Jadi kalau sanggup ya sanggup, nggak sanggup nggak ada masalah karena aku nggak apa-apa dengan nggak ada Iya. barang itu. Setuju. Gitu. Mostly kalau lo lihat, kalau gue pribadi ya, semua hal yang gue harganya mahal tadi itu tanda kutip karena emang gue perlu. Dan kalau harus gue kejar, gue cari tahu cara, caranya. Even perlunya karena fashionnya kan. Somehow ya. Iya. Somehow ya. Makanya kadang misalkan gini, aku butuhnya looks-nya. Maka aku nggak peduli murahnya. Kayak mungkin kan orang kayak harus mahal, branded kan? Iya. Aku nggak perlu mahalnya kan? Iya, iya. Jadi aku ada tuh sepatu bener-bener kayak ditanya harganya, ya Allah, nggak nyampe 100.000 ngerti gak sih sepatu tat? Iya. Itu kayak itu gampang rusak kan? Karena aku tahu aku pakainya bakal di panggung doang. Kenyamanannya bahkan nggak perlu. Tapi di sisi lain untuk olahraga, aku kan butuh yang nggak cedera kan? Jadi kayak gitu lebih ke aku butuhnya apa? Nah itu menurut Tat, itu poin berikutnya lagi. Banyak orang hari ini nggak tahu dia perlunya apa. Ya. Oke, kalian pernah nggak salah kostum, ngerasa salah kostum nih? Pernah. Entah itu di mana. Kalau di rumah kan nggak apa-apa ya. Rumah nggak apa-apa. Aman lah. Nggak pernah salah kostum kalau Entah itu di luar, entah itu di kafe, di resto, ketemu seseorang. Sering banget. Bukan sering banget Atau sih, banyak. di atas panggung pun pernah nggak kalian ngerasa tuh Pernah. salah kostum? Dan itu bener-bener merasa bersalah banget. Ini bedanya aku sama kamu. Ayo. Aku yakin aku pernah. Ya. Tapi nggak ke-recall. Gue ke-recall. Untuk belajar untuk tidak lagi terjadi. Karena menurut aku itu nggak damage-nya nggak seberapa. Oke. Gitu aja. Tapi aku yakin aku pernah salah kostum. Cuma nggak yang sampai itu bikin aku inget. Aku inget gini. Aku nggak sampai menyesal gimana sih. Lebih ke aku belajar untuk tidak terulang lagi gitu kan? Kan maksudnya? Gitu aja. Maksudnya gini. Aku inget karena aku kayak ternyata gini. Besok kalau kesini lagi pakai gini lah gitu loh. Ngerti kan? Lebih kayak gitu sih. Aku pernah sih kondangan. Dan ini aku jadiin materi akhirnya. Kenapa tuh? Kondangan di salah satu fashion designer terkenal di gila. Indonesia. Acara kondangannya fashion designer. Nikah dia. Itu nikah. Terus aku datang, terus aku lupa bawa sepatu. Jadi anu pakai apa? Aku pakai celana kain, pakai batik proper, tapi sendal. Oke. Dan sendalnya sendal biasa. Gunung. Enggak. Aku lupa sih sendalku. Oh ini sendal Slop. kayak slop plastik aja. Iya. Dan aku akhirnya tetap kondangan. Wow. Iya. Kan Anda bisa mampir beli dulu. Aku udah di parkiran. Di parkiran ya nggak pakai sepatu. Dodol. Gitu. Gue pulang sih. Sumpah, gue pulang sih. Kalau di kepala gue pulang sih itu. Tahu nggak di kepala aku apa? Aku tahu. Aku sekali lagi ya. Aku bukan malu. Aku cuma nggak suka ngedistract orang kan. Ya. Tapi di pikiranku, ini kan acara cepet nih. Iya kan? Iya. Ini acara cepet. Terus aku bisa kayak desel, salaman. Misalkan contohnya gitu atau apa, pulang. Dah. Dan orang kan kalau ngomong sama aku kan, hey look at me, not my shoe. Sus, ini udah lihat kaku aja gitu. Kayak orang tuh akan mandang pas mendekat itu kan
kelihatan satu profil. Iya. Aku akan izin maaf bisa datang ke pernikahanmu. Aku kalau kostum nih, aku ceritain ya. Satu, ini ada yang fungsi, ada yang masalah placement. Oke, masalah kepantasan aja. Pertama, waktu ke Korea, aku nggak tahu, aku udah diingetin baju dingin ya. Gue bilang, ya dingin kayak apa sih? Aku akhirnya pakai baju, ya bawahnya tuh ya jaket kayak gini, jaket gitu loh. Oh, hancur. Nah, sampai sana bener-bener freezing. Iyalah. Like kayak itu artinya dari ada long john. Nah, waktu ke Turki udah aman. Jadi kita lebih ke bodoh akhirnya kayak kok gue nggak. Kalau itu aku pasti nyesel Ya. karena efeknya efek fisik, Ya, bukan itu efek fisik. malu. Nah, ada juga efek malu, lebih ke bukan malu yang ya malu lah. Nih, ini jahat nih orang-orang nih ya. Apa? Kan ya diajak ketemu Remon di tempatnya Aap. Idrok. Remonnya nggak masalah ya, karena temen kan. Maksudnya Iya. kayak gue nggak mandang dia yang gimana. Maksudnya kayak lebih ke ya udah temen lah gitu. Tapi gue nggak tahu kalau kafenya itu udah jadi. Gue pernah ke kafe itu berkali-kali waktu masih ngebangun, ya kan? Itu udah jadi. Lu tau Idrok kan? Iya tahu. Pegawainya even lebih proper daripada gue. Gue datang udahlah bawa anak. Terus bawa anak kayak terus pakai baju tuh kaos hitam, sendalan, terus kayak aduh gembel, sumpah. Gue minimal sepatu lah. Kalau sepatu gue udah pede. Jadi bagi gue tuh ya, salah satu menghargai itu minimal sepatu. Kalau baju segembel apapun, aku tuh ngerasa itu oke lah. Aku pernah di posisi Tapi itu. sendal bagiku tuh enggak. Aku pernah pakai sendal, pakai celana kaos di Idrok. Udah jadi. Ya udah nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa. Iya, oke. Sepatu lah minimal aku. Enggak, aku ngerasa cuman kayak Ya karena kamu ngerasa kayak kebanting sama tempat kan. iya, maksudnya kayak enggak sesuai Tempatnya aja. bagus Kayak, banget. nah itu tuh ngerasa juga kayak Tempatnya emang bagus sih. kalau ngomong ke sini, ngomong dong. Aku nggak tahu kalau dijadi. Aku cuma kayak janjian ke tempatnya Aap. Gue pikir ya Aap gitu Oh, kan. waktu itu aku juga gitu. Aduh, kayak Waktu itu Satrio bilang gini, Nah. sini aja ke Idrok sini, cek soundnya buat gym bagus nih gitu. Ya. Aku kesana, aku mikir, oke dia punya restoran gitu. Ya. Nyampe sana, waduh, begini Iya, bentukannya. bener-bener. Tapi aku nggak ngerasa, aku nggak bisa masuk dan nggak bisa santai Oh, karena iya. aku nggak apa-apa. ya aku berusaha pede sih. Maksudnya karena udah belajar juga. Oh ya, ini poin juga ya. Ada gue tuh kemarin ditanya sama teman. Dia bilang, "Bang, lu tuh gimana sih cover kayak insecure lu?" Gue bilang, "Gue masih kok." Terkait Kayak insecure masalah kan banyak hal kayak tadi. Gue bilang gue insecure masalah penampilan. Gue bilang gue masih, cuman gue tuh sekarang di titik kayak oke, gue malu tapi terus gue bisa cover gitu loh, ngerti ya? Jadi bukan berarti rasa itu hilang. Jadi pasti Idrok gue tetap play along. Baju koko juga pernah lagi ngisi pakai baju koko kan, karena diminta pakai baju koko, gue bilang itu. Terus hasil rekamannya gue kayak kiai, itu kesel banget gue. Masalahnya kayak so-soan banget. Kan gue biasa emang orangnya kan kalau ngisi kan gitu ya, kayak emang ceplos-ceplos. Nah ceplos-ceplos itu kalau dengan baju casual emang kayak anak muda lagi ngobrol aja. ya kalau pakai Begitu baju- kokoh kayak kiai yang goblok gitu sih. Iya. Kan goblok itu gue sering banget ngomong Iya. di kajian. Nah terus bayangin itu plus koko. Wah itu jelek banget. Jadi kayak aduh, jadi kayak ustadz yang tau gak sih? Iya. Aduh enggak deh. Tuh gue memakai footage-nya aja malu gue. Oke, itu value fashion menurut kita berdua. Kalian Ya. tim Tim yang yang mana? mana? Kasih tahu sudut pandang kalian di kolom komentar. Dan siapa tahu acara ini bisa kita bikin offline. Yes. Jangan lupa hadir di acara Sudut Pandang.